Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Leni, Presiden dari Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia. Ya, tadi barusan kita ada melihat satu videonya Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia. Pintu Belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia didirikan oleh founder kita, Ibu Lilian Halim, dan saat ini Pintu Belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari berbagai wilayah Indonesia untuk menempuh pendidikan baik di tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, S1, S2, dan bahkan sudah ada lulusan S3. Ya. Terima kasih juga kepada para donatur yang telah setia mensupport program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia, Pintu Belajar. Ya, mudah-mudahan ke depannya Pintu Belajar bisa lebih menjangkau lebih banyak anak-anak Indonesia lagi dari latar belakang keluarga prasejahtera supaya mereka bisa nantinya memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka dan mudah-mudahan juga bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia. Oke, sebelum masuk ke sesi sharing, ya, marilah kita semuanya meluangkan waktu sejenak untuk mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana. Saat ini kita masih berada dalam kondisi baik, ya. Kondisi yang berbahagia ini nanti kita bisa sama-sama belajar dari Bu Meli tentang mindful parenting, ya. Oke, baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, marilah kita luangkan waktu untuk berdoa sejenak sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, marilah kita lanjutkan dengan membacakan dan merenungkan 8 core value dari Buddhist Fellowship Indonesia, supaya nilai-nilai tersebut dapat kita praktekkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai Kalayanamita Buddhist Fellowship Indonesia, kami bertekad untuk menjalankan nilai-nilai berikut. 1. Respek, penuh hormat kepada Sang Tiratana, mereka yang lebih tua, guru, teman sedama, dan semua makhluk hidup demi tercapainya hubungan yang sehat dan harmonis. 2. Joyful effort, penuh semangat sukacita di dalam mencapai kesejahteraan dan keseimbangan antara fisik dan mental, keluarga dan ekonomi, interpersonal dan spiritual. 3. Integrity, menjalani hidup sesuai prinsip dan nilai-nilai kebenaran, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. 4. Servis, tidak mementingkan diri sendiri, melayani dengan tulus ikhlas serta penuh hati demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk. 5. Compassion, mengembangkan kebajikan dan welas asih terhadap sesama di dalam menjalani kehidupan yang tidak merugikan siapapun. 6. Learning, terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, baik secara pengertian maupun praktek dhamma, demi kemajuan spiritual hingga tercapainya pembebasan sejati. 7. Self-reflection, melakukan introspeksi diri, mengembangkan kesadaran kebijaksanaan penuh rasa syukur di dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. 8. Faith, mengembangkan pandangan benar serta keyakinan yang kokoh untuk terus hidup sesuai dengan Buddha Dhamma. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Sekarang di layar sudah ada Bu Meli. Halo Bu Meli, selamat siang. Apa kabar? Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Apa kabar Bu? Baik, sehat? Baik.
Sehat-sehat semua ya, Bu Leni ya. Ya, puji Dan buat teman-teman. syukur. Ya, uh, oke, di layar satu lagi sudah ada si Stephanie yang sebagai moderator pada siang hari ini, dan si Stephanie juga adalah komite dari Buddhist Fellowship Indonesia. Si Stephanie, Namo Buddhaya, apa kabar? Sehat? Baik, sehat sih, terima kasih. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, tentu saja sebagian besar sudah mengenal Bu Meli Kiong ya. Nanti profilnya nanti akan dikenali lebih jauh oleh si Stephanie. Para Bapak Ibu dan teman-teman semuanya tentu saja sudah sangat ingin mendengarkan sharing dari Bu Meli ya. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, mungkin pasangan muda yang di rumah ya pasti sangat ingin menerapkan mindful parenting ya dalam menjalani kehidupan sehari-hari dalam mendidik anak ya. Jadi tanpa tunggu waktu yang berlama-lama lagi, kita persilakan Bu Meli dan si Stephanie untuk memandu sesi talk Buddhist Fellowship Indonesia pada siang hari ini. Kita persilakan. Ibu Meli Kiong merupakan praktisi mindful parenting dan pendiri komunitas MK atau Menata Keluarga. Ibu Meli merupakan mitra dan pembicara pemerintah dan lembaga seperti Kemendikbud, PMK, Kemensos, BKKBN, Pemda DKI, FKPPI, Sekolah Swasta dan Perusahaan, Universitas Swasta dan Negeri, Hai Family di Hai Indo TV. Meli memiliki tujuan menyadarkan orang tua akan pentingnya pendidikan karakter di era globalisasi. Meli juga telah mendapat berbagai penghargaan seperti Tupperware Chicken Award dan penulis buku Siapa Bilang Ibu Bekerja Tidak Bisa Mendidik Anak dengan Baik yang mendapatkan penghargaan Muri. Oke. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat siang, Sis Leni, Sis Stephanie, dan untuk semua teman-teman di Buddhist Fellowship dan juga teman-teman mungkin ini disaksikan oleh teman-teman juga di seluruh Indonesia ya. Hari ini saya senang sekali dan puji syukur kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa ikut berpartisipasi, saling berbagi pengalaman dan apa yang kita rasakan sekarang ini. Nah, tentunya di dalam dunia sekarang itu semuanya serba tidak menentu dan semuanya serba berubah ya. Gitu. Kita juga tidak tahu, gak pernah berpikir bahwa corona itu membuat kita semua kelihatannya seperti kacau gitu ya. Nah, tapi sebagai umat Buddhis memang kita juga memang dipersiapkan gitu ya bahwa semua itu anicca ya. Jadi semua itu bisa berubah, nggak ada yang kekal. Nah, kondisi sekarang ini semuanya juga apapun sebenarnya yang sekarang sedang terjadi itu bakalan juga terjadi. Nah, itu bakalan mungkin sekitar 10 atau 15 tahun yang akan datang gitu ya. Tetapi corona itu membawa percepatan gitu. Nah, sehingga kita sekarang perlu gitu ada satu tools bagaimana kita menyiapkan diri untuk menyiapkan diri menghadapi perubahan ini. Nah, kenapa mindful parenting MK ini kami tawarkan sebagai solusi ya, sebagai solusi agar kita semua betul-betul siap ya. Jadi kondisi sekarang itu nggak ada orang yang tidak punya masalah sebenarnya gitu. Nah, cuman bagaimana sekarang kita mencoba cari solusi atas masalah-masalah itu gitu. Nah, dengan mindful parenting waktu kemarin ditawarin oleh Sis Leni untuk yuk Bu Meli boleh nggak sharing lagi mindful parenting, tentunya saya dengan senang hati karena pengalaman kami di dalam komunitas bagaimana mempraktekkan mindful parenting itu sebenarnya itu adalah contoh-contoh yang sangat nyata yang sudah kami lakukan di dalam komunitas ya. Oke, boleh kita ganti slide-nya ya, next slide-nya ya.
Nah, kita kalau lihat ini kan ada, kita sebut dengan tantangan ya gitu. Jadi kalau kita melihat tantangan itu sebagai problem, maka kita akan apa ya? Kita tidak akan semangat gitu ya, tidak bersemangat. Tapi kalau kita melihat tantangan itu adalah sebagai sebuah prospek yang harus kita selesaikan, tantangan yang harus kita lewati, seperti kita naikin tangga itu sampai di ujung itu kita akan dapatkan satu keberhasilan, maka kita akan lebih semangat untuk hadapi tantangan ini. Nah, kalau hari ini saya akan pasti lihat juga nih tantangan kita apa aja sih gitu. Boleh next slide lagi. Nah, tantangannya kita itu adalah mengenai kekerasan terhadap anak ya. Nah, kekerasan terhadap anak itu menurut Kementerian Perempuan dan Anak itu 70-80% itu yang melapor ke Kementerian Perempuan dan Anak itu adalah kasus tentang kekerasan anak dan perempuan. Nah, bicara tentang kekerasan anak dan perempuan ya, di masa pandemi ini meningkat. Nah, meningkatnya apa karena memang pandemi ini, atau selama ini kekerasan terhadap anak dan perempuan itu mungkin tidak terlalu tinggi. Karena apa? Karena dulu punya pilihan. Kita punya pilihan untuk menghadapi atau kita mengelak dari keadaan gitu. Jadi contohnya nih, misalnya kalau dulu kan misalnya kayak suami istri gitu ya, kalau kita bicara tentang perempuan ya, kalau kekerasan terhadap perempuan itu kalau dulu dia bisa lari gitu ya, bisa keluar dari rumah gitu ya, dia bisa lari ke kafe, dia bisa lari kemana-mana gitu. Nah, tapi kalau masalah pandemi ini kan nggak bisa. Jadi dia tidak bisa pungkiri dan dia harus hadapi. Nah, ketika menghadapi ini kalau tidak siap, ya akan terjadi miskomunikasi yang lebih besar gitu ya. Jadi, nah itu juga berujung bisa kekerasan gitu. Jadi sebenarnya kekerasan itu juga sudah banyak benih-benihnya di situ gitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa belajar dan kita tahu bahwa kekerasan itu adalah benih-benih yang tidak boleh kita suburkan, tetapi itu akan menjadi benih-benih yang harus kita tekankan ya, kita tekan dan jangan sampai itu berlanjut. Nah, khusus untuk anak-anak ya, yang kasihan itu adalah anak-anak sebenarnya. Ya, orang tua stres, ya, nah belum lagi banyak sekali yang mengalami permasalahan-permasalahan ekonomi ya, di pekerjaan ya. Jadi tadi seperti Sis Leni udah ngomong bahwa kayak kita nih ada double fungsi nih gitu. Kalau dulu kita kerja aja gitu, tapi sekarang kerja kan ada di rumah. Dulu kalau kita kerja di kantor, urusan rumah itu kan masih bisa didelegasikan gitu ya. Tapi kan sekarang itu mana banyak juga yang tidak punya lagi mitra kerja gitu ya, udah nggak ada mitra kerja, harus kerja sendiri, terus dia mesti ada pekerjaan kantor, belum lagi juga mesti jadi guru buat anak-anak, bukan hanya 2 tetapi triple gitu ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya sasaran itu adalah ke anak-anak ya. Nah, kalau kita sebagai orang tua merasakan seperti itu, bagaimana dengan gurunya? Nah, guru juga mengalami hal yang sama, ya. Gurunya tadinya mungkin tidak siap secara teknologinya, kecakapan dalam berteknologi, bagaimana kita bermedsos ria, ya, secara teknologi, mengajarkan anak-anak, mentransferkan ilmu kepada anak-anak itu lewat teknologi. Nah, dulu kan orang tua mungkin guru juga nggak sampai ke sana gitu ya, gitu. Nah, di masa pandemi ini, guru tuh juga dituntut bahwa guru itu juga mesti bisa gitu. Bagaimana menyampaikan materi pembelajaran kepada anak-anak via online, ya. Nah, karena ketidakbiasaan ini itu juga tentu juga melahirkan satu suasana yang baru lagi nih gitu. Dan guru juga ikut stres gitu. Nah, kebayang nggak bagaimana susahnya menjadi anak-anak? Orang tua stres di rumah, guru juga stres, akhirnya korbannya itu ya jadi anak-anak ya. Nah, ini masalah kekerasan anak, masalah narkoba.
Ya, masalah narkoba juga semakin meningkat ya. Jadi semakin meningkat karena apa? Karena dari tadi kita sebenarnya menyambung nih di kekerasan anak-anak. Jadi anak tidak nyaman di rumah, dia juga dapat tekanan di sana sini gitu ya. Nah, akhirnya apa? Ketika anak tidak nyaman di rumah, maka lingkunganlah yang akan mengambil alih gitu, mengambil alih ya. Nah, ketidaknyaman itu yang akhirnya anak-anak itu kalau dia udah keluar dari rumah ya, nah ketika lingkungan yang dia masukin adalah kalau lingkungan itu baik, maka anak itu akan selamat. Tapi kalau lingkungan yang nggak baik, maka anak kita akan terjerumus ya. Jadi ketika saya ketemu dengan anak-anak yang pengguna narkoba itu rata-rata kenapa sih sampai mereka harus pakai narkoba? Itu ada rasa yang mereka tidak dapatkan ya, tidak dapatkan kenyamanan itu tidak ada gitu ya. Nah, karena peran dari ayah dan ibunya yang terlalu sibuk ya. Nah, akhirnya apa? Itu menjadi sebuah pelarian ya. Nah, pelarian dan ketika mereka punya perkumpulan teman-teman yang sudah ada di perkumpulan itu akan merangkul anak-anak itu bahwa ayo kami adalah keluarga kamu gitu ya. Nah, itu semua kan berawal dari masalah keluarga. Terus kita bicara tentang pornografi. Ya, pornografi menurut research ya, itu 98% itu anak-anak dari SD itu sudah konsumsi tuh pornografi. Nah, ditambah lagi sekarang semua anak pegang gadget. Orang tua tidak akan bisa menjaga mereka 24 jam. Nggak akan bisa melihat mereka dan memantau mereka selama 24 jam. Ya, nah jadi ini adalah tantangan kita semua. Jadi bukan hanya masalah anak-anak, tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana sekarang kita menjadi orang tua yang mindful. Ya, menjadi orang tua yang mindful. Terus apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Ya, oke, next. Nah, penyebabnya apa aja sih? Ya, penyebabnya apa aja sih? Nah, kemarin kami barusan bahas ya itu penyebab terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga, menyebabkan sekarang ada lagi nih permasalahan yang baru nih, pernikahan anak. Pernikahan anak. Jadi bukan lagi pernikahan dini ya. Jadi pernikahan anak. Jadi anak-anak di bawah umur yang harusnya mereka pergi ke sekolah gitu ya. Jadi mereka itu ada sebagian masyarakat yang karena keterpurukan secara ekonomi, jadi anaknya terpaksa dinikahkan dengan dinikahkan supaya anaknya bisa berlanjut kehidupannya itu. Ya, jadi ini masalah ekonomi ya. Dan sekarang tuh kan banyak juga ya PHK ya. Nah, itu tuntutan masalah penyebabnya itu masalah ekonomi. Nah, masalah perceraian ya itu juga masalah ekonomi juga menimbulkan permasalahan yang baru lagi yaitu masalah perceraian. Perceraian. Nah, terus satu lagi ini yang sangat-sangat penting sekali. Nah, masalah pornografi, masalah hal-hal yang lebih negatif itu tadi, itu karena fatherless itu tadi gitu ya. Banyak orang tua, khususnya bapak ya, bapak itu kadang-kadang ada di rumah tapi tidak hadirkan dirinya secara mindful. Ya, nah ini yang perlu kita sadari dan ini perlu kita kita perlu melakukan kampanye ini bersama-sama gitu bahwa peran ayah itu sangat penting sekali. Ya, kebanyakan orang tua atau di dalam keluarga selama ini yang menjadi tanggung jawab di dalam pola pengasuhan itu adalah ibu gitu. Padahal tidak, dalam pola pengasuhan itu harus ayah dan ibu. Ya, nah namun kenyataannya kehadiran ayah itu sangat rendah sekali. Jadi mudah-mudahan setelah ini terus buat bapak-bapak yang sedang menyaksikan ya, ayo bapak-bapak mari kita ikut dan terlibat bahwa pola pengasuhan terhadap anak-anak itu tidak bisa hanya seorang ibu tetapi harus juga seorang ayah. Ya. Oke, next.
Nah, di sini kami mencoba menawarkan yang namanya mindful parenting. Mindful parenting itu apa sih? Mindful parenting itu adalah pola asuh yang berkesadaran. Sudah sadar belum kita menjadi orang tua? Ya, jadi orang tua seperti apa sih? Nah, selama ini masih banyak sekali orang tua yang merasa bahwa saya sudah memberikan anak saya pergi sekolah, saya sudah memberikan kenyamanan buat anak saya di rumah. Saya itu sibuk sekali, saya mau bekerja, suami istri mau bekerja. Ya, nah itu sering sekali pemahamannya itu adalah ketika saya bertanggung jawab terhadap anak saya, yaitu di mana anak saya itu sudah saya siapkan kebutuhan secara fisiknya, secara materinya. Tapi banyak sekali orang tua yang tidak menyadari bahwa anak-anak kita bukan hanya butuh kehidupan yang secara fisik, bukan hanya butuh kebutuhan yang secara materi, tapi mereka butuh untuk didengarkan, mereka butuh untuk dikasihi, ya, mereka butuh untuk dicintai. Nah, kenapa sekarang begitu banyak anak-anak yang tanda kutip ya, begitu dia keluar dari rumah tanda kutip sepertinya agak liar ya, karena mereka haus ya, haus akan kasih sayang, haus akan perhatian ya, haus akan didengarkan, ingin didengarkan. Nah, untuk itulah kami menyadari bahwa ini adalah hal yang sangat penting sekali ya. Nah, apalagi di masa pandemi ini. Ya, di masa pandemi ini tadi Bapak dan Ibu sudah sudah kita sajikan ya bagaimana kekerasan terhadap anak-anak. Nah, anak-anak itu dia tidak punya kekuasaan ya, tidak punya kekuatan karena orang tua pasti lebih dominan terhadap anak-anak ya. Nah, disinilah sangat butuh mindfulness. Ya, bagaimana kita menjadi orang tua yang mindful. Nah, kita kan pernah menjadi anak-anak, sementara anak-anak belum pernah jadi orang tua. Nah, siapa yang harus lebih bisa mengerti mereka? Harusnya kita sebagai orang tua, ya. Nah, hari ini saya ingin sekali teman-teman, Bapak dan Ibu, ya. Saya tidak berharap bahwa Ibu 100% ya 100% harus berubah gitu. Tidak, tapi kita pelan-pelan melakukan perubahan itu saja, itu sudah cukup. Ya, demi siapa? Demi anak kita. Kalau kita sayang sama anak kita, bukan hanya sayangi dia punya badannya, tapi harus sayangi dia punya tulangnya. Itu selalu pesan dari almarhum mama saya ya. Nah, sekarang apa sih yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah anak itu butuh didengarkan. Maka di dalam mindful parenting itu kami boleh klaim bahwa kami punya parenting yang paling lengkap. Ya, lengkapnya apa? Karena kami punya konsep. Mindful parenting ini punya konsep. Konsepnya apa sih? Konsepnya itu ada 5 dimensi. 5 dimensi itu apa saja? Dimensi yang pertama ya itu adalah bagaimana kita mendengarkan dengan penuh perhatian. Mestinya ini adalah sesuatu yang tidak asing buat komunitas Buddhis ya, gitu. Jadi mendengarkan dengan penuh perhatian. Penuh perhatian itu seperti apa sih? Dimana kita mindful, kita sati, kita hadirkan diri kita sepenuhnya pada saat kita berbicara dengan anak-anak kita. Ya, kita hadirkan diri kita sepenuhnya, kita bicara dengan anak kita. Nah, bagaimana kita menghargai anak kita pada saat kita berbicara dengan mereka? Ya, nah hadirkan diri itu adalah kita positioningnya kita perlu perhatikan. Ya, ketika kita ngomong sama anak kita mesti memperhatikan kita punya positioningnya itu. Jadi harus ada eye contact-nya ketika kita bicara sama anak kita. Kita mesti melihat raut wajah anak kita. Nah, kalau anak kita masih kecil bagaimana sih? Kalau anak kita masih kecil, kita yang nunduk ke bawah. Ya, kita yang turun ke bawah dan kita lihat mata anak kita. Nah, ketika orang tua melakukan itu,
Ketika orang tua mampu mendengarkan anak kita, maka itulah yang akan direkam oleh anak-anak kita. Ketika orang tua menjadi orang tua yang bisa menghargai seorang anak, disitulah anak kita akan bertumbuh menjadi orang yang mengerti bagaimana menghargai orang. Ya, jadi ini sangat penting sekali ya Bapak dan Ibu. Ya, karakter, ini namanya karakter. Bagaimana sih kita bisa menghargai orang lain? Ya. Nah, dimensi yang kedua itu adalah bagaimana kita tidak menghakimi. Nah, tidak menghakimi di sini seperti apa sih? Nah, kalau menghakimi itu kan selalu kita akan melihat yang negatifnya ya. Nah, hari ini kita belajar untuk tidak menghakimi adalah tutup mulutnya. Tadi dimensi yang pertama, dengarkan, pegang telinganya, ya. Mendengarkan itu bukan dengan mendengarkan seperti itu saja, tetapi mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi hadirkan diri kita sepenuhnya waktu kita bicara dengan anak kita. Nah, dimensi yang kedua adalah tutup mulutnya. Tidak menghakimi. Nah, ketika kita tidak menghakimi, maka kita tidak akan melihat sisi negatif dari seseorang. Apalagi tidak melihat sisi negatif anak kita. Nah, kalau orang tua tidak melihat sisi negatif anak kita, akibatnya orang tua itu tidak akan emosi. Ya, nah di dimensi yang ketiga ini elus-elus dadanya nih ya, elus-elus dadanya. Di dimensi yang ketiga itu adalah pengendalian emosi diri. Susah enggak? Hampir semua orang tua, semua untuk mengaku bahwa menahan emosi itu sangat susah sekali. Apalagi itu tadi kan, kita ada penyebabnya, ya tantangan-tantangan ini, itu membuat kita jadi emosi. Kita akhirnya apa? Karena emosi dengan pasangan kita, emosi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita bisa emosi, akibatnya kita akan membuat anak-anak kita jadi tegang. Nah, emosional itulah yang harus kita redam. Susah nggak sih? Mindful parenting itu mengajak teman-teman itu untuk meredam dengan sangat-sangat nyata. Nah, kalau ada masalah, kalau kita punya masalah, terus kita marah-marah, masalah itu bisa hilang nggak? Nggak bisa. Ya, kalau kita malah marah, masalah itu maka akan tambah masalah baru. Ya, kalau orang tua teriak-teriak, orang tua marah-marah, anak kita ketakutan. Belum pasangan kita tidak menerima. Akhirnya apa? Semakin ruwet kondisinya. Ya, nah jadi kita terima dulu masalah itu ada. Kita terima dulu bahwa masalah itu ada. Seperti yang diajarkan juga bahwa tentang itu ya, tentang penderitaan itu ada gitu. Jadi kita mesti tahu bahwa penderitaan itu ada gitu. Nah, dari sini kalau kita tahu bahwa masalah itu ada, nah ketika kita menerima masalah itu ada, langsung kita praktekkan. Oke, masalah ini sudah ada, sekarang saya mau mendengarkan kenapa masalah itu sampai terjadi. Nah, kita dengarkan nih dimensi pertama nih. Dengarkan kenapa masalah itu. Nah, contoh. Misalnya kita tahu nih anak kita ini lagi nggak belajar gitu. Misalnya dia nggak bisa belajar. Kenapa dia nggak bisa belajar? Ya, nah kita dengarkan dulu why-nya. Dia ngantuk, dia nggak bisa belajar. Kenapa sampai dia ngantuk? Nah kan kita nggak bisa langsung paksain, kamu tuh harus belajar, kamu harus belajar. Ya pokoknya harus belajar. Nah itu kan kita selalu jadi orang tua, selalu mau kehendaknya apa dengan alasan yang banyak sekali bahwa mama, papa mau kamu belajar supaya kamu jadi anak pintar. Betul, itu tidak salah. Tapi kenapa anak itu sampai tidak bisa tidur? Nah, itu yang kita perlu dengarkan. Why? Ya kan? Nah, siapa tahu anak itu semalam dia gak bisa tidur karena misalnya dia udah terbiasa tidur di tempat AC dan AC-nya mati.
Nah, kalau kita mendengarkan, maka kita gak perlu marah-marah gitu. Oh, kenapa sampai kamu tidak bisa tidur? Oh, karena AC-nya rusak. Nah, sehingga kita ada gitu ya, ada solusi yang akan kita capai. Solusi yang kita tawarkan. Oh, oke. Kalau sekarang, kalau misalnya AC-nya kamu rusak, nah mungkin berarti hari ini nanti mama bisa benerin ya itu AC-nya. Panggil orang untuk servis AC kita. Nah, jadi tidak langsung marah-marah seperti itu gitu. Nah, yang paling kasihan yang terjadi pada anak-anak itu adalah anak-anak sering tidak diberikan ruang kepada mereka itu untuk berbicara. Ruang kepada mereka untuk boleh didengarkan. Ini yang sangat-sangat penting sekali ya. Nah, jadi orang tua, ayo jangan mengambil kesempatan di masalah pandemi ini bahwa saya capek, saya itu udah stres gitu, langsung bisa emosi aja gitu ya. Tidak, mari tetap kita eling, kita tetap mindful bahwa semua permasalahan kalau kita mau dengarkan dengan mindful, maka kita akan menemukan solusinya. Ya, kita akan berbagi beban dengan anak kita, dengan pasangan kita, dengan siapapun. Mari kita berbagi beban. Ya, nah dimensi yang keempat itu adalah adil dan bijaksana. Nah, adil dan bijaksana di sini itu adalah bagaimana sekarang kita menjadi orang tua, ya, melihat anak-anak kita dalam kondisi dia juga stres dari sekolah, stres lagi di rumah. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, anak-anak itu punya hak untuk bermain. Dan ini dilindungi oleh negara. Ya, hak untuk bermain. Nah, jadi kita sebagai orang tua tidak bisa langsung pokoknya memaksakan kehendak kita bahwa anaknya itu gak boleh main. Dia mesti belajar aja. Tidak. Kita mesti tahu apa kebutuhan anak kita juga. Ya, nah jadi ketika misalnya kita mau dia belajar, ya, tapi kita juga gak boleh melupakan haknya dia untuk bermain. Gitu. Jadi kalau kita bisa memberikan haknya untuk bermain, maka nanti dia akan melanjutkan, dia akan memenuhi kewajibannya untuk dia belajar. Nah di sinilah mindful parenting itu penting. Ya, nah contoh yang sangat sederhana sekali ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu pasti mau kalau disuruh mau anaknya bermain ataupun belajar, orang tua pasti ingin anaknya belajar. Nah, tapi kalau kita dengarkan anak lebih senang bermain atau lebih senang belajar? Pasti senang bermain, betul nggak? Nah, kalau anak itu senang bermain, ya, tinggal sekarang kita lebih mindful, dengarkan dia, kasih dia ruang untuk boleh berbicara. Nah, ketika dia mau mendengar, ketika kita mendengarkan, maka kita akan tawarkan, ya. Nah, cara menawarkan itu juga kita bisa pakai trik nih. Nah, kita tahu dia senang bermain. Jadi yang kita tawarkan apa? Kita dahulukan yang dia punya kesenangan. Jadi dia butuhkan itu main gitu. Nah, itu ada dua hal nih ya, kalau kita tidak dua hal itu bisa memberikan dampak yang sangat berbeda. Nah, misalnya kita udah tahu anak kita senangnya bermain, dan kita kasih dia pilihan ya, mau bermain atau belajar ya. Pasti dia paling pilih bermain, betul nggak? Nah, sementara orang tua kan maunya anak belajar. Nah, caranya kita menawarkan adalah mendahulukan, sebenarnya yang kita dahulukan itu adalah yang dia butuhkan tuh apa? Yang dia butuhkan main. Jadi Bapak dan Ibu boleh ngomong kayak gitu. Nah, kamu boleh main. Nah, begitu dia dengar dia boleh main, ya, limbik otaknya tuh langsung mengembang tuh. Dia senang tuh. Karena dia boleh main. Nah, karena dia senang, akhirnya Bapak dan Ibu tambahin lagi. Tapi kamu belajar dulu ya. Nah, maka dia tidak masalah gitu. Oh, oke. Karena yang dia dengar itu adalah dia boleh main. Nah, dia senang karena dia boleh main. Maka ketika kita suruh dia belajar, dia akan lebih mengikuti. Nah, coba kalau misalnya beda ya. Kita udah tahu dia nggak suka belajar.
Tapi bapak dan ibu ngomongnya kayak gini, nak, kamu belajar dulu ya. Nah, begitu dengar belajar, dia gak suka belajar. Dia udah kesel dulu, limbik otaknya ciut nih. Dia gak happy. Nah, ketika udah ciut, padahal bapak dan ibu pengen ngomong sama anak ini. Nah, habis itu kamu boleh main 24 jam. Dia gak akan mendengarkan lagi. Ya, jadi di sini mindful parenting itu jadi kita mesti mendahulukan apa kebutuhannya. Kebutuhan anak kita apa sih? Jadi bukan keinginannya aja, ya. Jadi dia butuh untuk main, kita kasih dia main. Tetapi tetap dengan mindful kita mesti ada agreement-nya. Mainnya berapa lama, ya. Jadi bagaimana prosesnya. Nah, kita agreement-nya seperti apa. Jadi itu boleh kita lakukan. Ya, dan yang terakhir itu adalah welas asih nih. Ya, welas asih ini adalah cinta kasih yang sangat luas sekali. Ya, bagaimana kita mengasihi itu bukan hanya mengasihi sesama manusia saja, tapi kita bisa mengasihi semua makhluk hidup. Ya, nah kalau yang di Buddhis ini kan sering banget ya kita bisa ngajarin anak-anak fungsen ya, fungsen. Terus kalau kita kalau misalnya kita bisa melihat misalnya ya kalau kita ngelihat ada binatang gitu. Nah dari binatang itu kita bisa ngobrol sama anak sebenarnya. Ya, ngobrolan kita sama anak itu adalah seakan-akan anak itu dibawa untuk masuk ke dalam kondisi itu. Contoh gitu misalnya, kita melihat ada seekor kupu-kupu nih misalnya ya, ada seekor kupu-kupu dan sayapnya rusak gitu misalnya gitu. Nah kita tanya sama anak gitu, aduh kasihan ya kupu-kupu itu ya, kenapa ya, aduh dia gak bisa terbang, bagaimana ya dengan orang tuanya ya, bagaimana ya dia gak bisa terbang, dia gak bisa ketemu dengan orang tuanya. Nah, kita ajak nih anak-anak untuk dia memahami bahwa belajar dia berempati kalau dia jadi kupu-kupu itu dan dia gak bisa ketemu dengan orang tuanya. Nah, apa sih? Kita bisa ajak anak, jadi akhirnya membawa dia memahami gitu ya. Jadi dia berempati gitu. Nah, di sini bisa kita mencoba menanamkan anak-anak itu punya empati dan menyuburkan ya lewat praktek-praktek yang ada di sekitar kita. Kalau kita bisa melakukan itu, Bapak dan Ibu, anak-anak Bapak dan Ibu punya 5 kecakapan ini, 5 dimensi ini. Ketika dia mampu menjadi pendengar yang baik, maka dia akan belajar banyak dari apa yang dia dengarkan. Ya, ketika anak-anak kita tidak suka menghakimi, maka dia akan sangat positive thinking. Yang ketiga, ketika anak kita tidak suka emosional, ya, tidak suka emosi, maka dia kemanapun dia akan disukai oleh orang. Dan yang keempat, ketika anak kita tahu mana yang dia butuhkan, mana yang dia inginkan, itu dia akan memfilter dirinya. Ya, dia tidak akan mudah terpengaruh. Makanya dia bisa punya filter untuk dirinya sendiri. Dan yang terakhir, ketika anak-anak kita penuh dengan welas asih, orang terhadap seekor binatang aja dia bisa mengasihi, bagaimana dia terhadap manusia? Pasti akan lebih baik. Nah, kalau 5 dimensi itu ada pada anak-anak kita, atau ada pada diri kita, kemanapun kita pergi, kita akan menjadi orang yang disukai. Ya, nah sekarang Bapak dan Ibu, ini kesempatan saya juga ingin sampaikan kepada teman-teman yang mendengarkan hari ini. Ya, untuk teman-teman yang di Buddhis, ya, kita jangan terlalu pasrah. Ya, kita punya kesempatan untuk memperbaiki nasib, untuk memperbaiki keadaan, untuk memperbaiki menanam karma-karma yang baik. Ya, punya kesempatan itu. Terlalu banyak kesempatan, jangan menunggu. Ya. Nah, Indonesia ini mendapat bonus demografi.
bonus demografi itu di mana masyarakat Indonesia dari tahun 2020 sampai 2035 Indonesia punya masyarakat yang usia produktif itu dari 14 tahun sampai 64 tahun ada 70%. Nah, kalau kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang punya karakter baik, minimum punya 5 dimensi ini, maka anak bapak dan ibu akan siap sekali menghadapi dunia. Ya, nah sementara di negara-negara kayak Jepang, di Eropa sama China, itu mereka tuh kekurangan tenaga muda. Nah, kalau anak-anak kita terdidik dengan baik, maka anak-anak kita akan siap, ya, akan siap menghadapi bonus demografi. Tapi kalau kita tidak mendidik mereka dengan baik, yang kita harus khawatirkan adalah nanti yang terjadi itu adalah bencana demografi. Ya, jadi sekali lagi buat teman-teman yang masih punya anak-anak yang remaja, masih punya anak-anak yang masih kecil, usia PAUD ya, atau yang sebelum menikah, itu perlu sekali ya 10 tahun yang akan datang anak-anaknya teman-teman bapak dan ibu ini akan mengisi kekosongan-kekosongan yang ada di dunia. Ya, siapa yang bisa? Bukan anak yang pintar saja di sini, tapi harus anak-anak yang punya karakter baik. Ya, yang punya karakter baik, yang punya sikap yang baik. Nah, bagaimana kita mempunyai anak-anak seperti itu? Marilah jadi orang tua yang mindful dan mari kita berikan contoh ya supaya anak-anak kita itu punya contoh, punya role model yang bisa mereka contoh sehingga anak-anak kita punya karakter-karakter yang mindful. Ya, nah di mindful parenting ini tidak cukup kalau saya hanya berbicara antara orang tua dengan anak, tapi bagaimana dengan pasangan, bagaimana dengan tetangga, bagaimana dengan mitra kerja pengasuh anak kita, bagaimana dengan anak yang remaja, ya. Jadi 6 pilar ini itu harus semua praktekkan dengan mindful, ya. Jadi sekali lagi teman-teman bapak dan ibu jangan pernah mengharap perubahan itu ada di luar. Perubahan itu akan terjadi kalau kita yang telah mengubah diri kita sendiri. Ya, kalau kita merubah diri kita sendiri, maka kita akan melihat perubahan itu terjadi. Jangan sibuk mengubah anak kita. Jangan sibuk mengharapkan perubahan dari anak kita. Tapi mari kita siapkan diri kita untuk menjadi orang tua yang mau berubah dan kita wariskan perubahan itu kepada anak-anak kita. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan materi ini bermanfaat ya. Di masa pandemi ini bukan masalahnya bapak dan ibu saja, tapi ini adalah masalah internasional. Bukan di Indonesia saja, tapi seluruh dunia mengalami masalah itu. Tapi kalau bapak dan ibu mempraktekkan mindful parenting, minimum kita telah punya tools untuk bagaimana menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita. Terima kasih, selamat sore. Namo Buddhaya. Ya, kalau ditanya anak itu kapan boleh bermain, itu sebenarnya tergantung kepada kesepakatan ya, kepada kesepakatan. Nah, umumnya saya melihat gini, banyak orang tua yang selalu mau anaknya belajar dulu, setelah itu baru bermain. Ya, nah itu dibilang salah, saya tidak mengatakan itu salah gitu. Nah, tapi kalau kita praktekkan mana yang dia butuhkan, itu pasti anak butuhnya bermain. Ya, nah contohnya ketika anak-anak saya kecil nih, ketika anak-anak saya masih kecil, itu hampir semua orang tua kalau mau ulangan umum, anaknya nggak boleh main. 1 minggu ulangan umum tuh nggak boleh main. Jadi dulu kan anak-anak lagi senang main game tuh ya, gitu. Jadi tidak boleh main. Jadi dikunci, disimpan gitu ya, gitu. Nah kalau saya malah terbalik. Ketika anak saya ulangan,
Jadi justru mereka boleh bermain. Nah, bermain dulu, tapi nanti belajar ya. Oke, berapa lama mainnya? Setengah jam ya. Oke. Nah, jadi biarkan mereka main dulu setengah jam. Nah, habis dia main, pikiran dia senang, belajarnya lebih nyambung gitu. Nah, jadi ini yang saya rasa mungkin perlu ya, orang tua itu perlu menyesuaikan. Jadi berikan apa yang dia butuhkan. Karena dia butuhnya main, kasih dulu dia main, tapi tetap terkontrol. Tetap kita bikin agreement sama anak. Oke, kamu boleh bermain, tapi bermainnya berapa lama? Gitu. Nah, jadi kita deal sama anak kita ya. Jadi semua sesuaikan dengan kebutuhan ya. Jadi tidak ada aturan baku bahwa anak itu kapan boleh bermain, kapan tidak boleh bermain gitu ya. Jadi itu tergantung pada kebutuhan dari setiap keluarga gitu. Gitu. Oke, terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Haryadi Herdian. Selamat siang Bu Meli. Saat ini saya statusnya WFH di rumah dengan ada anak juga yang diasuh. Pertanyaannya, bentar belum selesai ternyata. Oke, saya dulu deh. Bu Meli, mau nanya, gimana sih caranya kita mengajak ayah untuk lebih berpartisipasi dalam parenting? Karena kadang-kadang kan kalau ibu-ibu kan banyak ya, lebih semangat baca buku, segala macam. Kalau ayah kan lebih kayak mengikuti gimana dulu dia dididik, maka dia akan ingin mendidik anaknya seperti itu. Walaupun kadang-kadang untuk zaman sekarang sudah tidak tepat kan, kayak memukul, itu kan sudah sangat tidak tepat. Gimana ya ngajak ayah untuk bisa ikut, tapi juga dengan lebih mindful juga, ayahnya tidak gampang emosi, apalagi dengan WFH kan, jadi kadang-kadang ayahnya lebih mudah marah dibanding sebelumnya yang tidak di rumah. Ya, nah ini banyak permasalahan. Jadi maksudnya masalah kekerasan terhadap anak itu salah satu seperti ini gitu. Jadi orang tua tuh excuse ya bahwa saya sibuk nih, saya kan kerja di rumah gitu. Jadi kayak anak itu menjadi beban gitu. Jadi menurut saya sih harusnya sih tidak perlu ya gitu. Nah, mungkin kalau di sini bicara bahwa ini kan peran istri ya untuk mengajak suaminya untuk ikut berbagi beban itu tadi gitu. Nah, pada saat suaminya misalnya ya melakukan kekerasan kepada anak, misalnya dia pukul anak karena emosi dengan dia capek itu tadi gitu ya, gitu. Nah, itu tidak perlu dilawan pada saat itu ya, nggak usah kita ikut di dalam di saat itu gitu ya. Nah, nanti setelah itu situasi sudah mulai tenang gitu ya, jadi istri sebenarnya bisa mengajak si ayah itu untuk bicara gitu. Saya mengerti, jadi istrinya mengerti dulu. Saya mengerti bahwa kamu mungkin stres, kamu juga capek gitu ya, gitu. Tapi kita kan pernah jadi orang tua. Nah, seandainya kalau ayah masih ingat kalau ayah menjadi anak-anak itu, kalau ayah dipukul dulu waktu kita jadi anak-anak, kalau kita dipukul, apa yang kita rasakan? Nah gitu, jadi membawa dia pada keadaan dia merasakan apa yang pernah dia rasakan. Gitu nanti, nah kalau dia merasa nggak enak, kenapa kita mesti mengulangi itu kembali ke anak-anak kita? Gitu. Jadi sebenarnya itu yang saya pikir peran dari seorang istri itu sangat penting sekali untuk menjembatani. Ya, kita nggak bisa mengharapin bahwa itu perubahan itu semua tuh terjadi seperti itu aja gitu ya. Tapi kita perlu mengangkat, membawa dia, mengajak dia kembali ke memori kecilnya dulu gitu. Gitu. Nah, kalau dulu kita pernah dipukulin gitu ya, apakah iya sekarang kita mau melanjutkan ini kepada anak-anak kita? Nah, artinya lingkaran itu akan terus menerus kalau kita tidak berhenti, tidak memberhentikannya dari sekarang gitu. Nah, nanti anak kita akan melakukan hal yang sama kepada keluarganya lagi. Itu gak akan putus mata rantai itu gitu. Jadi di sini ya betul. Jadi nggak usah bilang kamu jangan kayak gitu dong, nggak usah kayak gitu, nggak bisa.
ya, tapi ajak dia untuk merenung kembali kalau kita jadi anak-anak. Nah, kira-kira anak kita stres gak ya melihat orang tua seperti ini di dalam rumah? Gitu. Jadi, nah hal-hal kayak gini perlu kita lakukan ya. Terima kasih Bu Meli. Nah, lanjutan pertanyaan dari Bapak Haryadi. Jadi saat bekerja di rumah, kadang anaknya mengganggu saat sedang bekerja. Bagaimana cara memberitahu anak jangan mengganggu orang tuanya saat kita sedang bekerja? Usia anak saya 3,5 tahun. Ya, nah ini kan kembali lagi kalau kita mempraktekkan yang dimensi kedua, ya, dimensi kedua, kalau kita menghakimi, kita akan merasa bahwa dia mengganggu. Kalau kita praktekkan yang tidak menghakimi, ya, maka kita akan kreatif. Kenapa anak saya mau dekat sama saya terus? Oh, ternyata dia membutuhkan saya. Dia merasa senang, dia mau ajak saya main. Ya, nah jadi kita jangan merasa bahwa dia mengganggu. Coba kalau kita ubah sedikit bahwa dia membutuhkan saya, itu pasti akan responnya akan berbeda. Ya, nah jadi mindsetnya aja yang diubah. Nah kalau saat itu kita belum bisa bermain sama anak, nah kita ngomong sama dia, disitulah kita deal, dengarkan. Nah, papa tahu kamu mau main sama papa kan? Nah, sekarang kita bisa bermain kalau papa kerja dulu, ya. Nah, papa kerjanya sebentar. Papa selesaikan dulu ya pekerjaan ini ya. Habis itu kita main, oke? Kita coba deal sama dia. Ya. Jadi jangan membuat dia menjadi beban. Justru dia mau dekat kita karena apa? Karena dia merindukan saat-saat ini. Bisa aja anak kita selama ini dia gak bisa ngomong karena gak ada bapak, gak ada ibu di rumah. Begitu dia lihat bapak dan ibu, nah itu keinginan dia sebagai seorang anak untuk bermain itu. Ya, jadi ini diubah, mindsetnya diubah. Ya, jangan merasa dia mengganggu. Kalau dia mengganggu, maka bapak pasti emosi. Tapi kalau misalnya bapak putar bahwa dia membutuhkan saya, pasti bapak akan lebih berharga gitu ya. Jadi mindsetnya coba diubah ya Pak Haryadi ya. Ya, semoga menjawab ya Pak Haryadi. Ya, ajak dia deal. Anak-anak itu sangat-sangat menghargai ya. Jadi ajak dia deal. Kalau misal oke, kita mau 2 jam, kita ngomong 2 jam ya. Nanti ya di jam 5 ya. Jadi suruh dia lihat di jam. Nah, tapi kita mesti konsisten ya, mesti konsekuen dan konsisten dengan apa yang kita sudah komitmen itu tadi. Kalau 2 jam ya 2 jam. Gitu. Jadi hargai dan penuhi. Ya, baik. Terima kasih Bu Meli. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Setianingsih. Selamat siang Bu Meli, apakah ada tips atau cara yang tepat untuk memisahkan anak yang bertengkar tanpa membuat kecemburuan di antara keduanya? Terima kasih. Anak. Gimana? Saya tadi tidak begitu jelas. Oh ya, ada tips atau cara yang tepat untuk memisahkan anak yang bertengkar tanpa membuat kecemburuan di antara keduanya. Mungkin kayaknya anaknya 2 bertengkar, misalnya gimana tuh? Ya. Ya, saya senang sekali dengan film Jak Sabau ya. Jak Sabau itu adalah jaksa yang sangat-sangat adil. Ya, nah sekarang di sini jadi orang tua yang adil itu penting banget, sangat penting. Jadi kita mesti posisikan bahwa 2 anak itu sama rata, ya. Jadi tidak ada yang lebih disayang, tidak ada yang lebih tidak disayang. Ketika anak berantem, ya, ajak mereka berdua itu bersama-sama, ya. Jadi nanti tanyakan sama si anak itu. Jadi tanya sama si anak itu, jadi pakai gaya polisi. Ya, gaya polisi berdua di bawah ya. Nah, tanya sama si kakak itu, tunjukin. Ini siapanya kamu? Tunjukin adiknya. Ini siapanya kamu? Adik. Ini siapanya kamu? Adik. Betul ini adiknya kamu.
Ya, tanya terus sampai dia tuh bingung gitu. Iya, itu adik saya gitu. Ya, begitu juga dengan kakaknya juga. Ya, tanya sama si adiknya, ini siapanya kamu? Kakak. Ini siapanya kamu? Kakak. Ini siapanya kamu? Benar ini kakak kamu? Iya. Nah, sekarang kalau kamu merasa ini adiknya kamu dan kamu merasa ini adalah kakak kamu, apa iya kakak dan adik itu harus berantem? Ya, jadi membuat mereka itu yakin bahwa yang saya hadapi itu adalah kakak saya. Itu adalah adik saya. Nah, kakak dan adik itu apakah berantem? Kakak dan adik kan harusnya saling mengasihi ya, gitu. Nah, di sini orang tua jangan pernah menyuruh yang besar itu ngalah. Jadi nggak boleh. Ya, kalau kedapatan misalnya dari situ, ketika bapak dan ibu dengerin ya, misalnya ibu dengerin, oke, dengerin. Kenapa dia harus berantem? Dengar dari si kakak, dengar dari si adik. Nah, nanti setelah itu ibu ambil keputusan siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi bukan yang besar harus ngalah sama yang kecil, itu tidak. Jadi siapa yang benar itu yang mama dukung. Nah, kalau kedapatan si adik yang salah, si adik wajib minta maaf sama si kakak. Kalau si kakak yang salah, maka si kakak wajib minta maaf sama si adik. Ya, jadi di situ yang berperan itu adalah orang tua. Kita mesti jadi orang tua yang bijaksana, ada tegasnya, ada teganya. Tapi tega yang bijaksana gitu, ya. Itu penting sekali. Ya, terima kasih Bu. Lalu ini ada pertanyaan dari username namanya siapa? Selamat siang Bu, gimana sih caranya supaya anak mau berbagi mainan atau makanan ke temennya? Jadi gimana caranya supaya anak mau berbagi mainan atau makanan ke temennya? Ya, itu anak-anak itu sebenarnya ada masanya. Ada masanya, ada masa-masa yang dia sudah mengerti dan dia sudah mengerti misalnya di atas 4 tahun ya, biasa kalau 0 sampai 4 tahun ya, ketika dia 4 tahun dia sudah struktur sel-sel otaknya itu sudah mulai sempurna gitu ya. Jadi dia sudah mulai tahu bahwa ini punya aku. Gitu. Jadi ada masanya dia merasa dia memiliki sesuatu gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang sebagai orang tua itu jangan terlalu over takut ya. Jadi gak usah takut ya. Jadi ada masa-masanya dia mengerti untuk dia harus menjaga yang punya miliknya dia. Ada masa-masanya dia harus berbagi dengan orang ya. Nah, jangan membawa situasi itu seakan-akan dia mesti ngikutin kita bahwa nanti berbagi itu selalu yang terindah gitu ya. Tidak seperti itu juga gitu. Jadi, nah boleh ditanya, kenapa sih kamu tidak mau berbagi sama teman kamu? Jadi kita biarkan anak kita itu bercerita dan dia memutuskan kenapa, why, kenapa dia tidak mau berbagi, dengarkan. Ya kan? Dengarkan. Nah, jadi kita dengarkan gitu ya. Nah, sekarang setelah kita dengarkan, kalau misalnya dia bilang, aku gak mau kasih gitu ya, gitu. Nah, sekarang mama ada makanan nih. Mama makannya enak nih. Mama juga gak mau bagi gitu. Ya, kita bisa memberikan contoh itu coba kalau dia di posisi yang tidak dibagi, apa yang dia rasakan. Ya, betul. Gitu. Jadi kita mengajak anak itu untuk belajar dari keadaan-keadaan itu gitu. Jadi memposisikan dia pada posisi temannya. Kalau dia mau makanan kita dan kita nggak mau bagi, apa yang dia rasakan. Nah, kalau dia rasanya nggak nyaman, berarti boleh nggak tanya dia lagi reconfirm sama anak itu. Boleh nggak kamu memperlakukan orang lain seperti itu? Gitu. Nah, jadi sebenarnya tinggal hanya bolak-balik aja sih kadang-kadang sama anak itu seperti itu. Masih kreatif ya Bu ya. Lalu Bu, ini Mas, wah banyak pertanyaan Ibu dari Ibu Liani Suhanda. Bu Meli, sekarang jika kita minta tolong sama anak yang sudah dewasa, pasti tidak langsung dikerjakan karena mereka sedang main game dan harus menunggu dulu. Gimana menurut Ibu Meli? Terima kasih.
Jadi anaknya disuruh main Ya, game. Itu masalah semua ibu-ibu tuh ya, main game, nggak mau lepas handphonenya. ya. Betul, ini masalah semua orang tua di seluruh dunia kayak, jadi bukan masalah ibu itu aja ya gitu. Nah, saya pernah mengalami itu ya. Saya pernah mengalami misalnya ketika saya minta tolong terus anak saya kok nggak jalan gitu ya. Nah, karena saya mempraktekkan mindful parenting, akhirnya saya pikir pasti ada sesuatu dan saya bertanya sama dia gitu ya. Kenapa kok mama minta tolong kok kamu susah lama gitu ya. Nah, dari situ dia cerita sama saya tentang bagaimana dia main game itu adalah mainannya online. Main online tuh mereka ada timnya ya. Jadi kita nggak bisa sewaktu-waktu tuh langsung tinggalin kayak begitu tuh nggak bisa. Jadi mereka itu ada penilaian di dalam timnya. Jadi mereka tuh ada bicara sebenarnya di dalam game itu mereka juga belajar tentang sosialisasi loh. Mereka belajar tentang untuk menghargai bagaimana kekompakan di dalam tim itu gitu. Nah, tinggal ibu kalau misalnya anak lagi main, tinggal kita tanya sama dia, oke, berapa lama lagi? Nah, kita tanya, jadi kita minta waktunya dia berapa lama lagi. Nah, kan dia kan bisa hitungkan, oke, Mam, saya butuh waktu 10 menit lagi. Saya 15 menit lagi ya, Mam, gitu. Nah, jadi biar dia yang memutuskan karena dia yang tahu posisinya dia ketika main game. Nah, kalau ibu bisa menghargai seperti itu, jadi selanjutnya kita juga gak perlu marah-marah kan gitu. Jadi, nah anak juga senang karena orang tua mengertiin dia gitu. Ya, jadi ini salah satunya ya. Jadi kita juga mesti tahu, kita gak bisa pura-pura gak tahu gitu, pokoknya mama nyuruh harus jalan gitu ya, tidak gitu. Jadi ada yang memang situasi mereka main game online itu seperti itu. Termasuk sama suami ya, kalau suaminya susah disuruh mungkin game online-nya lagi nggak bisa ditinggal. Kalau suami ya gini, kalau suami itu laki-laki itu single itu ya, jadi dia fokusnya cuma satu ya. Kalau laki-laki ya. Jadi kalau misalnya kita mau nyuruh, mau minta tolong sama laki-laki, kalau dia lagi mengerjakan sesuatu, jangan pernah nyuruh dia karena itu akan dikacangin. Karena dia tidak multi apa ya? Kalau kita kan banyak multitasking ya. Kalau mereka kan single tasking gitu. Nah, jadi makanya misalnya kalau laki-laki itu lagi mengerjakan sesuatu, jangan suruh dia kerjain yang lain karena dia tuh single tasking ya. Gitu. Nah, nanti tinggal ngomong ke suaminya kayak gini aja, sama juga ke anak ya. Nanti kalau udah selesai game nanti saya butuh butuh pertolongannya ya, kayak gitu. Jadi ibu-ibu sabar dia pada saat dia lagi ya. Ya, terima kasih Bu. Lalu Bu, ini ada pertanyaan dari Ibu Lilik Sumarwi. Bu Mary, bagi tips supaya anak kalau dinasihati anaknya mau mendengarkan. Tipsnya nih, biar anaknya mau dengerin nih. Nah, ini nanti Ibu siapa tadi? Ibu Lilik. Ibu Lili nanti coba ya searching di Google. Ya, searching di Google ciri-ciri anak generasi millennials, generasi X, generasi Y, generasi Z ya. Nanti tolong di searching ya, gitu. Yang nomor satu yang ada dalam anak-anak itu adalah mereka tidak suka dinasehati. Nah, jadi jangan dinasehatin ya. Karena apa? Mereka tidak butuh nasihat, tapi mereka butuh panutan. Ini dalam loh, mereka butuh panutan. Jadi mereka sangat mereka walk the talk ya. Jadi kalau orang tua tidak mau anak-anak marah, kita jangan marah.
Kalau orang tua itu mau anak-anak mendengarkan, orang tua mesti kasih contoh dulu gimana cara mendengarkan. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini sebenarnya sedang terjadi pada semua apa ya? Saya mau ngomong semua agama. Semua agama. Ya, teman-temannya di Kristiani ngerasa kenapa ya nih anak-anak sekarang udah malas ke gereja ya? Kenapa ya malas ke wihara ya? Kenapa malas ke pengajian ya? Gitu. Karena anak-anak muda itu sekarang kita jangan terlalu banyak ngomong kalau kita gak bisa mempraktekkannya gitu. Jadi mereka butuh panutan. Ya dong. Nah sekarang kita suruh anak, jadi orang tuh mesti kayak gini sabar, sedangkan dikit-dikit marah. Yang seremnya itu adalah barusan selesai baca parita tuh, habis tuh marah-marah. Barusan selesai kebaktian tuh keluar Dewi Hara marah gitu kan. Gitu. Jadi betul, mereka Bu. jadi bingung gitu. Apa sih yang kita pelajarin gitu. Nah, itu. Jadi contoh itu sangat penting sekali. Jadi kitanya harus memberi contoh anaknya langsung, tidak pakai nasihat ya Bu ya. Ya, jadi anak-anak itu tidak butuh nasihat, tapi mereka butuh panutan. Ya, saya selalu percaya anak-anak itu adalah gambaran kita sendiri sih. Jadi ya, kalau betul. Mereka itu bukan pendengar yang baik. Mereka bukan pendengar yang baik. Jadi nggak usah ngomong sama mereka dengan apa. Kalau anak-anak suka bilang gini, itu kalau mama papa saya kalau ngomong tuh kayak kaset rombreng ya gitu. Jadi diulang itu terus gitu. Ya betul banget Bu. Lalu Bu ada pertanyaan dari username-nya Tungting. Bu Meli, bagaimana caranya menghadapi anak yang berbohong? Nah, gini. Kalau lagi-lagi kalau kita bicara tentang anak berbohong, kalau kita dengar berbohong kan kita marah ya, gitu. Nah sebenarnya ini orang tua ditanya kembali nih, kalau anaknya ngomong jujur tentang kekurangannya dia, tentang kesalahannya dia, apakah orang tua siap menerima kesalahan si anak? Nah, karena orang tua yang tidak siap menerima kesalahan anak, si anak itu kalau dia salah terus dimarahin sampai misalnya dipukulin, nah kira-kira anak itu kalau dia ada kesalahan dia mau ngomong nggak sama orang tua? Gitu. Jadi sekali lagi anak-anak suka berbohong itu kadang-kadang dikondisikan oleh orang tua tanpa dia sadari. Nah tapi kalau misalnya kalau ada masalah apapun kita terbuka untuk mendengarkan, makanya di sini praktek mindful parenting itu tadi gitu. Kalau kita mendengarkan, kita menyadari oke, masalah ini sudah ada dan kita dengarkan. Habis itu ayo kita selesaikan seperti apa gitu. Nah kalau kita terbuka, itu anak nggak akan bohong sama kita. Ya, jadi anak-anak itu berbohong karena ketakutan dia. Ya, dalam menyikapi bagaimana orang tua menyikapi kesalahan yang dia lakukan. Jadi sekali lagi, anak sering sekali berbohong karena dia takut untuk bicara. Karena dia tidak diberikan ruang untuk boleh berbicara. Ya, betul Bu. Terima kasih Bu. Ada satu lagi dari Bapak Guntur Channel. Selamat siang Bu Meli. Apakah perlu dicubit atau sejenisnya jika anak-anak sulit diajak bicara secara pelan-pelan? Wah ini kekerasan nih Pak, dicubit. Kenapa? Dia bertanya apakah perlu dicubit atau sejenisnya. Jadi kalau anaknya nggak mau dengerin, langsung dicubit sama orang tuanya gitu loh Bu. Apakah perlu dicubit atau sejenisnya jika anak-anak sulit diajak bicara secara pelan-pelan? Ya, anak-anak itu saya tuh selalu bilang bahwa setiap anak yang lahir itu adalah anak yang sangat baik.
nggak ada bayi yang begitu kita lahir langsung kita bisa langsung bisa meramal bahwa 10 tahun lagi, 20 tahun lagi dia akan masuk penjara, dia jadi anak yang nggak baik. 0 sampai 3 tahun itu anak-anak tuh merekam semuanya. Nah, jadi menurut saya kitalah yang jadi orang tua yang harus introspeksi diri ya. Jadi gini, saya punya satu contoh ya, makanya saya senang sekali saya disebut praktisi. Saya bukan seorang pakar, tidak. Saya seorang praktisi. Saya akan menyampaikan apa yang saya pernah alami dan saya pernah menyelesaikan masalah ini. Gitu. Contoh, ketika saya panggil anak saya, ya, saya panggil anak saya Julian, dia nggak jawab. Julian, dia nggak jawab. Julian, dia tidak jawab. Dan saya marah sekali waktu itu. Saya ngomong sama suami saya, itu si Julian kenapa ya dipanggil nggak nyaut? Dan suami saya dengan sangat-sangat sederhana bertanya sama saya, Li, pernah nggak Julian panggil kamu dan kamu tidak jawab? Di situ tek aja saya langsung ngerasa ya ampun. Saya datang ke anak saya datang ke dia, saya minta maaf sama dia, ya Jul, mama minta maaf ya, mungkin selama ini mama telah memberikan kamu contoh yang nggak baik. Mungkin ada yang ketika kamu panggil mama dan mama nggak jawab. Hari ini mama berusaha untuk berubah ya. Mama minta maaf. Saya datang, saya minta maaf sama anak saya. Nah, habis itu ketika anak saya kalau anak saya panggil, saya cepat-cepat jawab, Mam, ya sayang. Mam, iya sayang. Saya gitu. Dan sekarang anak saya walaupun dia lagi main game, saya kalau panggil, Matthew, ya mama, bentar. Julian, yes mam, bentar ya mam. Gitu. Itu. Ya, jadi saya gak bisa menyalahkan dia. Ternyata saya yang memberikan dia contoh. Dan saya datang, saya minta maaf sama dia. Ya, jadi sekali lagi tidak selalu salahnya itu ada di pihaknya anak ya, tapi kita perlu banget untuk introspeksi diri. Ya, di mana letak kesalahan kita dan kita masih punya kesempatan untuk berubah. Ya, betul banget Bu. Mesti introspeksi juga ya bagi orang tua. Lalu saya ada pertanyaan, Ibu, saya sendiri lagi bingung soalnya nyari sekolah buat anak saya yang masih kecil. Karena saya mempelajari banyak banget kurikulum Singapura, kurikulum Montessori, terus kurikulum Reggio Emilia. Kalau secara logika orang tua kan kayak Montessori, Reggio Emilia kan bagus banget kan mengikuti kemauan anak ikutin maunya gimana, tidak dipaksakan belajar. Kalau yang kayak Singapura kan akademis sekali, harus belajar, ada udah worksheet segala macam. Tapi saya ada satu pertanyaan besar nih, tapi negara-negara yang akademis itu, Singapura, China, itu negaranya jauh lebih maju dibanding Italia. Italia kayaknya, walaupun dia sih sumber dari berbagai ilmu pendidikan ya, Reggio juga dari Italia, Montessori dari Italia, tapi negaranya tuh tidak berkembang sepesat China dan Singapura yang sangat-sangat akademis. Nah, kalau Bu Meli waktu kemarin itu milih sekolah buat anak tuh gimana ya cara-caranya ya untuk memilih sekolah yang tepat ya? Biar umur berapa? Anak saya umur 3 tahun. Ya ampun, 3 tahun sudah mikirin mesti gaya ke Australia, ke Italia. Iya, karena saya banyak belajar soal kurikulum pendidikan usia dini, jadi saya bingung nih. Jadi yang lebih bagus itu yang akademis atau yang akademis atau jadi yang gini, tahu nggak negara Finlandia itu negara dengan predikat education yang terbaik di dunia. Ya. Nah, negara yang terbaik di dunia itu ternyata dia adopsi dari Ki Hajar Dewantara.
Oh. Ya, Ki Hajar Dewantara itu bilang bahwa ini harus trisentra pendidikan. Jadi kalau Stefani pengen anaknya sukses, ya sukses ya. Kan kita bicara tentang trisentra. Berarti anak itu ada di rumah bersama dengan orang tuanya, anak itu ada di sekolah bersama dengan gurunya, satu lagi anak ada di lingkungan bersama dengan teman-temannya. Ya, kalau 100% sukses itu berarti ada 3 tempat nih. Kalau 100% berarti dibagi 3. Rumah 33,3, di sekolah 33,3, dan di lingkungan 33,3. Kamu mau pilih sekolah yang terbaik menurut kamu. Anak kamu tuh juara umum sedunia deh, nggak usah bilang se-Indonesia, sedunia loh juara umum. Anak kamu baru menempati 33,3%. Masih ada 66,6%. Jadi Stefani, nggak usah pikirin tentang kurikulum. Kamu lakukan apa yang kamu bisa lakukan, ajak anaknya kamu untuk belajar di rumah. Bagaimana dia sikapnya menjadi orang yang baik itu tadi. 5 dimensi itu aja. Belajar. Nah, kalau anak lagi nangis, ya kalau dia lagi nangis jangan diam kamu enggak. Nah, kenapa? Kamu lagi sedih? Kamu lagi kesal? Kenapa? Coba kasih tahu sama mama. Nah, kalau kita mampu mendengarkan, maka di situ dia akan menjadi orang yang bisa mendengarkan. Nah, 5 dimensi itu dulu, Stefani. Nggak usah pikirin tentang sekolah. Anak saya nggak tahu anak saya mau sekolah di mana. Tapi bagi saya, milih sekolah yang mindful school, saya bilang. Mindful school adalah sekolah yang kamu bisa komunikasi dengan kepala sekolahnya, kamu bisa berkomunikasi dengan gurunya, dan sekolah itu tidak jauh dari rumah kamu. Anak saya sekolah di komplek saya, di dalam komplek. Kenapa? Karena saya bisa komunikasi dengan gurunya, saya bisa komunikasi dengan kepala sekolahnya. Di komplek itu saya tahu anak saya bergaul dengan siapa saja. Dia pergi ke sekolah itu tidak perlu pagi-pagi itu dengan teriakan-teriakan karena susah bangun. Ya, nah coba kalau anak-anak pagi-pagi mau sekolah aja udah stres, gimana dia mau belajar dengan baik? Nanti setelah dia SMA, dia mau keluar, dia tahu dia mau bagaimana, itu sudah cukup dia punya bekal. Ya, jangan pikir terlalu panjang, Stefani. Jangan terlalu panjang. Ya, betul banget, Bu. Jangan dibawa stres, kasihan. Kalau ibunya stres, anaknya stres. Banyak pilihan kurikulum, saya jadi bingung ya. Nggak usah pikirin yang terlalu jauh, nggak usah pikirin kurikulum. Dia masih TK, biarkan dia bermain. Dari bermain itu kamu ajarin dia, kenapa kamu main ini? Kamu main kayak gini senang, kenapa? Jadi suruh dia tanya why. Bikin anak kamu tanya kenapa dia terus bertanya kenapa. Itu kurikulum yang harus kamu dapatkan itu. Ya, nanti bergabung sama komunitas kami, Stefani. Ya, Bu, tertarik banget Ibu gabung di komunitas MK ya. Caranya gimana tuh, Bu? Iya. Ya. Caranya gimana tuh Bu kalau mau bergabung? Bergabung, jadi nanti kami sekarang mulai tahun ini, jadi nanti kami sudah bikin free ya untuk semua siapapun bisa bergabung dengan komunitas kami. Sementara ikut dulu di IG ya, di IG Menata Keluarga ya. Udah follow, Bu. Terus nanti kamu follow, terus nanti kamu kasih tahu Bu Meli kalau saya mau bergabung bagaimana caranya. Jadi nanti ada orang saya bisa kasih tahu dari gabungnya bagaimana. Oh, oke, baik. Ya. Nanti kami bikin 2. Jadi kami bikin 2 yang anaknya masih kecil sama yang anak udah remaja. Jadi kami bikin 2 kelompok. Jadi nanti belajar sesuai dengan usia anak. Ya, ini penting banget sih Bu menurut saya, komunitas yang saling support, karena sekarang ini ibu-ibu tuh sangat kompetitif banget dari bayi. Ya, nggak usah. Itu over itu kok, nggak perlu. Itu nggak perlu. Iya, betul. Saya sampai keluar dari grup karena ada yang benar-benar kompetitif dari bayi dibandingin dari beratnya, tumbuh gigi, terus merangkak, terus
Aduh, tiap hari Nggak ngomongin usah, beratnya udah berapa. itu nggak usah. Bawa soalnya kita, karena dia ngomong terus kan, "Aduh, anaknya tuh masih kurang ya, padahal anaknya lebih berat dibanding anak saya." Nggak apa-apa, itu nggak usah. Ya, nggak usah bikin orang tua stres, anak stres. Ya, Iya, orang betul, tua harus betul. happy dulu, mindful dulu. Betul, betul, Bu. Karena Kamu setelah saya keluar dari, ikutin YouTube ya, kamu liatin Heeh, YouTube saya itu, jadi heeh. YouTube saya banyak juga cara-cara yang sederhana-sederhana dan nanti kita akan perbanyak di situ. Oh ya, baik, baik, Bu. Nanti Hmm. nanti saya lihat itu, karena penting banget sih komunitas yang bisa support untuk kita tetap mindful di tengah pandemi, terus di tengah kompetitif kan Oh, dulu. komunitas kami luar biasa sekali, luar biasa sekali. Tidak pernah ada kiriman yang negatif. Kami Heeh. sangat damai. Jadi kalau seluruh Indonesia kalau ketemu yang ini ketemu ini ya, kalau keluarga MK itu bahagia mereka. Itu mereka langsung nyambung. Iya, betul, betul, Bu. Apalagi sekarang kan bandingin anak gampang banget ya, Instagram, anak orang udah bisa ini, karena kita belum, langsung Itu langsung panik. itu nggak penting, itu merusak itu. Iya, merusak, benar, benar, Bu. Mesti bisa percaya setiap anak punya potensi yang Ya, beda-beda dan kemampuan yang betul. beda-beda. Setiap anak itu unik ya. Mm-mm. Jangan Jadi takut. apresiasi apa yang bisa anakmu lakukan. Misalnya dari kemarin dia nangis, hari ini dia tidak nangis, kamu bilang terima kasih ya, hari ini telah jadi anak yang hebat, tidak nangis gitu. Iya, Jadi betul, kamu betul, Bu. mesti sering-sering say thank you sama anak kamu kalau dia lakukan yang baik. Jadi bukan yang nggak baik yang diomelin ya. Iya, wah ya betul, Bu. Saya kurang itu kali. Bilang say Saya thank you. rasa Stefani banyak dapat lah hari ini, banyak input lah ya. Iya, banyak banget tuh, Beruntung banyak ilmu-ilmu yang, beruntung hari ini disuruh sis Leni untuk jadi iya, moderator ya. iya, walaupun belum pernah di moderator nih, gugup sebenarnya. Kalau kurang-kurang mohon maaf ya, Bu ya. Nggak ada yang kurang, semua bagus. Terima kasih, Bu. Ya, Islan, udah waktunya atau? Thank you Bu Meli yang sudah sharing tentang mindful parenting kepada kita semua, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia, dan juga mungkin bermanfaat banget buat para ibu-ibu muda dan calon ibu-ibu muda Indonesia ya. Jadi mudah-mudahan talk pada hari ini bisa membawa berkah dan manfaat buat ibu-ibu dan calon ibu-ibu muda di Indonesia. Dan thank you juga kepada si Stefani ya yang hari ini sudah membantu memoderasi sesi talk pada siang sampai menjelang sore hari ini. Mungkin sebagai penutup, Bu Meli bisa memberikan sedikit pesan-pesan kepada para ibu-ibu muda Indonesia ya, calon-calon ibu muda Indonesia, bagaimana di situasi pandemi sekarang ini ya, yang mungkin semua ibu-ibu multitasking ya, jadi bisa menjalankan mindfulness parenting ini dengan berbahagia tanpa stres ya. Mungkin Bu Meli bisa memberikan sedikit kesimpulan dan pesan-pesan buat para ibu-ibu. Thank you. Pesan saya sih sederhana sekali ya, gitu, bahwa kita pernah menjadi anak-anak. Sementara anak-anak belum menjadi orang tua. Jadi kita jangan menarik mereka itu kembali ke masa lalu kita. Tapi justru kita yang harus maju ke masa depannya mereka dan berjalan bersama mereka. Jadi orang tua itu perlu menjadi menjadi pendorong ya semangatnya anak-anak. Jadi bukan menarik mereka kembali ke masa kita gitu. Jadi inilah yang harus dilakukan oleh para orang tua, dan mindful parenting itu betul-betul ada salah satu tools ya yang membuat kita selalu eling ya, bahwa anak itu butuh didengarkan, anak itu tidak suka dihakimi terus gitu ya, anak itu butuh contoh bagaimana sih mengendalikan emosi diri, dan anak itu tahu bahwa mana yang adil dan bijaksana itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Dan tunjukkan welas asih. Kalau orang tua punya 5 ini aja, saya yakin sekali semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya ya. Dan silakan nanti
follow kita punya kita punya Instagram ya. Saya tiap hari Selasa itu punya satu program ngobrol dua generasi. Jadi bagaimana generasi anak-anak dan generasi orang tua itu di situ kami ngobrol gitu. Jadi akhirnya saya merasakan betapa menderitanya anak-anak karena nggak punya kesempatan untuk didengarkan. Ya, jadi buat yang masih muda jangan sampai mengalami melewati satu proses yang membuat anak kita menderita lagi gitu. Jadi kita bisa melakukan ini sebagai preventif ya. Silakan nanti bergabunglah di komunitas kami lah, bergabunglah gitu. Jadi nanti kalau ada apa-apa bisa ya boleh nanti kasih aja nomor telepon saya ya Leni, boleh. Jadi silakan. Jadi nanti teman-teman bisa WA, Bu Meli saya mau dong gabung sama komunitasnya Bu Meli, monggo gitu ya. Nanti kita udah kasih linknya. Oke, baik. Bu Meli, ini kami dari Buddhist Fellowship Indonesia ada sedikit apresiasi berupa plakat ya. Ya, 1, 2, 3. Oke, thank you ya. Thank you Bu Meli. Ya, Thank you. terima kasih banyak. Ada ini lagi. Senang ya kita bisa berbagi ya. Ya, terima kasih banyak Bu Meli, ilmunya sangat berharga. Iya benar. Sama-sama. Ini. Bu Meli bisa si Stephanie bisa bantu. Ini ada 2 penanya terbaik. Mungkin nanti kita akan berikan giveaway dari Buddhist Fellowship Indonesia. Mungkin dari yang tadi yang bertanya dipilihkan 2 pertanyaan terbaik, Bu. Si Stephanie bisa bantu. Pertanyaan terbaik ya, kayak pertanyaan baik-baik semua. Bu Meli bisa pilihkan 2 penanya terbaik. Saya serahkan kepada Stephanie untuk yang memilih karena Stephanie gitu ya. ingat. Ayo, 2 orang dari yang tadi di apa ya? Nih, mungkin yang game tadi. Ini udah selesai ya? Ini bentar lagi selesai, masih. Mungkin udah selesai, tinggal 2 penanya terbaik. Oke. Mungkin soalnya saya mesti masuk ke Zoom satu lagi. Oke. Ini Bu Liani Suhanda sama satu lagi Ibu Setia Ningsih deh. Oke, sip. Ya, nanti bagi Bu Liani Suhada sama Setia Ningsih nanti bisa menghubungi sekretariat, kita akan kirimkan giveaway ya. Oke. Thank you Bu Meli, thank you Sister. Thank you semua, thank you Bu Meli, thank you Bapak Ibu dan teman-teman. Terima kasih, Sis. Ya, mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata ya. Terima kasih. Thank you banget. Terima kasih ilmunya Bu. Ya, gabung ya teman-teman di fellowship itu. Jadi nanti boleh gabung dengan komunitas kami ya. Kita belajar bersama ya. Baik. Terima kasih. Thank you. Thank you Bapak Ibu. Saya boleh ninggalin tempat ya. Boleh. Thank you Bapak Ya, Ibu dan teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia di minggu-minggu berikutnya. Bye-bye.